Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 17 Februari 2023, Pekan Biasa ke-6. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 11 ayat 1 sampai 9 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai 39. Allah dalam bacaan yang pertama hari ini mencegah sekelompok manusia yang merencanakan pembangunan kota dengan menara yang menjulang sampai ke langit. Allah mencegah mereka yang punya keinginan hati seperti itu. Pertanyaannya, apakah Allah tidak menghendaki manusia maju dalam budaya, dalam kepintaran? Saya kira bukan. Allah pasti menghendaki supaya manusia ciptaannya yang telah Ia beri kemampuan, akal budi dan hati, bertumbuh dan terus berkembang menjadi lebih baik, lebih sempurna. Tetapi dalam kelompok yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, di mana mereka mau membangun kota dengan menara yang menjulang tinggi sampai ke langit. Allah tahu apa yang menjadi motivasi, dan itu juga sudah ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini. Mereka mau mencari nama. Mereka mau mengungkapkan kesombongannya sebagai manusia yang hebat. Dan inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena kesombongan adalah akar dari dosa. Saudari dan saudara yang terkasih, melalui bacaan pertama hari ini, kita sebenarnya diingatkan untuk melihat lebih jauh apa rencana Allah dalam kehidupan kita. Konkretnya, melalui bacaan pertama hari ini, kita diajak untuk lebih memahami mengapa terkadang kita merasa doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah atau tidak dikabulkan oleh Allah. Mungkin saja apa yang kita harapkan dalam doa-doa kita itu yang sesungguhnya menurut kita baik, hebat. Tetapi Allah sudah tahu apa yang menjadi akhir dari harapan dan keinginan kita yang hebat itu. Karena itu terkadang Allah tidak mendengarkan harapan kita, tidak mendengarkan doa kita. Karena Allah tahu bahwa ketika yang diharapkan kita melalui doa-doa kita itu dikabulkan, didengarkan oleh Allah, pada akhirnya hal itu akan membawa kita kepada kesombongan, hal itu membawa kita kepada dosa dan kesalahan. Dan Allah tidak menghendaki itu. Allah jauh-jauh hari mencegah kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi, bacaan pertama hari ini menjadi inspirasi bagi kita untuk lebih memahami. Kalau sekiranya terkadang kita merasa doa kita tidak dikabulkan, mungkin saja dalam konteks ini. Terinspirasi dari bacaan pertama hari ini, kita diingatkan, mungkin saja yang saya minta, yang saya harapkan terjadi untuk hidup saya dalam doa itu
sesungguhnya tidak baik menurut Allah. Karena hal yang kita minta itu pada akhirnya membawa kita bukan pada kebaikan, bukan semakin tumbuh pada kebaikan seperti yang dikehendaki Allah, tapi justru membawa kita kepada dosa. Dan karena itu Allah mencegahnya. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil atau Injil hari ini merupakan kelanjutan Injil atau bacaan Injil kemarin, Kamis 16 Februari. Sedikit mereview bacaan Injil kemarin. Salah satu poin yang ditegaskan adalah Petrus ditegur oleh Yesus, "Enyala iblis." Mengapa Yesus menegur Petrus? Karena Petrus mau menghalangi apa yang akan terjadi dengan Yesus. Ketika Yesus berbicara tentang dirinya sebagai anak manusia yang akan menderita, yang akan dibunuh, tetapi sesudah dibunuh, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kelihatannya baik apa yang dipikirkan oleh Petrus. Petrus menarik Yesus ke samping dan mohon supaya hal itu, supaya penderitaan itu tidak terjadi, tidak dialami oleh gurunya, oleh Yesus. Kelihatan baik bukan? Tetapi yang kelihatan baik itu belum tentu benar. Karena yang kelihatan baik itu adalah pikiran manusianya. Sementara pikiran Allah lain. Dan itu yang dikatakan Yesus kepada Petrus dalam bacaan Injil kemarin. Nah, masih dalam hubungan dengan itu, Yesus memberikan dua syarat dalam mengikuti dia, yakni menyangkal diri dan memanggul salib. Kembali kepada Petrus dulu. Petrus seakan berbuat baik kepada Yesus, seakan mau mencegah Yesus, mau mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebenarnya di balik itu terungkap siapa itu Yesus, bukan siapa itu Petrus. Petrus sesungguhnya seorang yang takut dengan penderitaan, tidak mau mengalami penderitaan, sekalipun itu menderita atau penderitaan karena Yesus. Itu sebenarnya yang ada di balik apa yang dikatakan oleh Petrus, mencegah Yesus supaya tidak mengalami penderitaan itu. Sebenarnya itu mengungkapkan keinginannya sendiri, pribadinya yang tidak mau berkorban, yang takut dengan penderitaan. Bahkan kalau penderitaan itu harus ia alami demi gurunya. Dalam perjalanan selanjutnya, kita tahu bukan bagaimana Yesus, bagaimana Petrus itu menyangkali Yesus. Artinya dia takut berkorban untuk Yesus. Nah, dalam konteks itu, Yesus menyampaikan, menegaskan siapa yang mau mengikuti dia harus menyangkal diri dan memanggul salibnya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita sudah mengikuti Yesus bukan? Tapi apakah dua persyaratan itu telah kita hayati? Apakah kita sungguh-sungguh menyangkali diri kita? Apakah kita sungguh-sungguh memanggul salib kita? Atau jangan sampai kita memang mengikuti Yesus, tetapi seringkali kita tidak mau menyangkali diri kita. Bahkan seringkali juga kita tidak mau memanggul salib kehidupan kita. Bahkan kalau salib itu demi iman kita, demi Tuhan yang kita imani. Semoga kita diberi kekuatan, keberanian untuk mau menderita bagi Tuhan. Jangan lupa, Yesus dalam bacaan Injil juga menegaskan, siapa yang malu mengakui dia, pada saatnya anak manusia pun akan malu ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya. Jadi, saudari dan saudara yang terkasih, saya dan Anda, mari kita jangan pernah merasa malu menjadi saksi Kristus. Karena pada waktunya
kita akan mendapat bagian yang dijanjikan oleh Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati.